Ya, pemirsa, terkait pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 2020 ini banyak dinanti oleh banyak pihak dalam hal ini, terutama bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Proyeksi juga banyak bermunculan, pemirsa. Nah, kita akan coba lihat ini bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2019 sampai dengan 2020, kemudian proyeksinya di sisa tahun 2020. Nah, kalau kita lihat dari indikator resesi ini, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami minus yang cukup dalam di dua kuartal terakhir. Nah, keywordnya adalah di kuartal kedua, Indonesia berada di posisi di mana dan merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di kuartal ketiga di 2020 ini. Kita akan coba lihat grafis pertumbuhan ekonomi nasional 2019 dan 2020, data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat secara bersama-sama, pemirsa. Nah, ini dia pertumbuhan ekonomi rentang waktu 2019 dan 2020, pemirsa. Di kuartal pertama 2019 ini masih tercatat posisinya ada di 5,07%, kemudian di kuartal kedua 2019 ini tercatat di 5,05%. Kemudian kuartal ketiga di 2019, kuartal keempat di 2019, meskipun ini mencatatkan hasil yang tidak terlalu buruk, pemirsa, tapi sudah terjadi tren perlambatan. Kalau kita perhatikan grafisnya dari kuartal pertama 2019 sampai dengan kuartal keempat 2019, dari 5,07, 5,02, 5,05 turun menjadi 4,97%. Nah, di kuartal pertama 2020 ini tercatat di 2,97%. Nah, untuk proyeksi di kuartal kedua 2020, ini rentang angkanya diproyeksikan ini minus 3,1 sampai dengan 5,1%, pemirsa. Sementara di kuartal ketiga maksud kami hanya di 0,4%, kuartal keempat hanya di 2020. Ini proyeksi dari beberapa lembaga pemerintahan, dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Bank Indonesia. Untuk sumbernya dapat Anda abaikan, pemirsa. Sumbernya adalah diolah dalam hal ini. Nah, ini gambaran pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, para investor dan trader pasar modal Indonesia juga masih menunggu ini tanggal 5 Agustus pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 2020. Memang sudah diprediksikan akan mencatatkan negatif, tapi seberapa dalam negatif yang dicatatkan oleh pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua di 2020, kemudian juga seberapa besar effort yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengejar ketertinggalan di kuartal ketiga, kemudian juga di kuartal keempat untuk menahan pelemahan dari pertumbuhan ekonomi secara full year di 2020. Semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali di segmen selanjutnya. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak informasi emiten yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi.